teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Jadi strategi entry yang paling gampang, yang paling potensial adalah breakout. Nah, breakout ini juga tidak hanya menggunakan level support resisten ya, tetapi kita juga bisa manfaatkan dari trend line ya, dari trend line. Dalam trend line nanti menyentuh namanya level atau support resisten. Bedanya kalau garis trend itu miring ke bawah atau ke atas. Yang di atas ini mewakili resisten, yang di bawah ini mewakili support. Contohnya begini. Marketnya bergerak naik, oke, awalnya begini, naik turun ya, oke, kita coba garis begini ya. Kita bisa menarik garis tren dulu. Ini kita bisa menarik garis tren begini. Kemudian yang selanjutnya kita lihat nanti di perkembangannya ya. Misalkan begini, ternyata sampai di sini dia breakout melewati level. Berarti di atas ini mewakili resisten. Ketika dia breakout resisten atau dalam hal ini trend line, maka ada peluang, ada potensi dia akan lanjut naik lagi. Apakah akan seperti ini? Oke, nanti silakan kita uji bareng-bareng ya. Ada kalanya begini market itu ya. Naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita bisa menarik garis. Kalau kita tarik garis datar tidak bisa, kita tarik garis miring, kita tarik garis miring. Jadi yang di bawah ini support, yang di atas resisten, meskipun dalam bentuk garis atau garis trend. Sehingga strategi entry yang paling gampang, kita menunggu breakout di antara ini. Dia bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Breakout di levelnya ke bawah, kita tinggal ikut sell. Breakout di atas, kita tinggal ikut buy. Jadi tidak harus datar begini, tidak harus menunggu market itu datar begini. Ada kalanya juga miring, nah, miring ke bawah, ada kalanya miring ke atas. Nanti akan kita ketemukan hal ini di kondisi pasar yang beraneka ya, sehingga kita bisa memahami, oh ini akan cenderung naik, oh ini akan cenderung turun. Contoh ini misalkan, ini dari kecenderungannya dia bergerak turun sampai dia nanti breakout di atas, dia akan bergerak berbalik. Perhatikan, sampai hijau ini menembus garis supportnya atau garis trend. Begitu dia menembus, ada peluang, ada potensi dia akan bergerak naik. Nah, bergerak naik ini bukan berarti langsung sampai di ujung sini, bukan. Nanti harus kita lihat dari sisi level lagi. Di sini ada level. Setidaknya begitu dia breakout, kita misalkan mengambil posisi buy di sini, masih ada peluang ke sana sampai bahkan 700 sekian. 700 ini sudah lebih dari cukup untuk target kita. Bahkan satu hari yang ideal itu hanya 500. Tentu sudah cukup ini untuk target harian. Bahkan satu transaksi kita mungkin hanya 300 sampai 500 cukup. Selanjutnya kita exit, selesai. Pasar mau naik lagi, mau turun lagi, biar saja sudah. Sebagai bahan pertimbangan, apakah nanti dia akan kuat naik lagi, kita lihat dari sisi level. Lihat dari sisi level, mampu tidak lewat. Mampu lewat, dia lanjut, tidak mampu dia balik. Mampu lewat, dia lanjut, tidak mampu balik. Kenyataannya lewat, maka dia lanjut naik. Ini untuk menggaris tren ya. Kemudian kita coba lagi yang satu arah ya. Oke, ini tadi turun, sekarang yang naik. Yang naik kita ukur dari kecenderungan begini. Kita ukur dari yang bawah menyentuh, kemudian menyentuh, kemudian menyentuh. Sehingga ini adalah garis tren, mewakili arah kecenderungan. Maka saat dia mulai dilewati merah, yang ada di benak kita harus dirubah.
ini ada peluang, ada potensi berbalik turun, sehingga fokus kita ke sell. Setelah dia break lewat, dia akan turun, bahkan bisa sampai ke sini. Nah, ngitungnya bagaimana, berapa hari, berapa lama? Ngitungnya yang penting kita buat polanya. Apakah 1 hari, 2 hari, bisa 3 hari, bisa 1 hari saja juga. Yang penting polanya ketemu. Oke, kita lihat ketika dia mulai turun. Nah, ketika mulai turun pun juga begitu. Ini mulai turun, kita bisa tarik garis ke bawah. Kecenderungannya bergerak turun. Yang di atas datar. Maka di sini kecenderungannya turun. Tinggal lihat saja nanti lewat enggak. Kalau sudah mulai lewat, kemudian koreksi turun juga tidak terlalu signifikan. Dari sisi low-nya juga menuju ke atas, dia sudah lewat, ada kecenderungan kembali naik. Biasanya kalau sudah tren naik, itu diimbangi, diikuti dengan konsolidasi. Ini mah konsolidasi. Market yang bergerak naik dan turun sama atau hampir sama, maka dia disebut dengan konsolidasi. Setelah ini pasti akan breakout lagi. Kemana breakoutnya? Ya kita ikuti. Kalau dia breakoutnya mendekati di atas, ikut buy. Kalau di bawah, ikut sell. Sebelum dia breakout, maka dia akan bergerak naik turun di situ. Dia akan bergerak naik turun di situ. Oh, ini breakout kecil. Ya, dia tetap ada peluang naik, walaupun pada akhirnya balik. Contoh misalkan ini breakout hijau, ambil posisi buy di situ. Kalau target kita hanya 500, tentu masih tercapai. Nah, 400 sekian lah. Bagaimana kalau misalkan 400 ini kita tidak ambil, ternyata balik, kembali ke recovery. Kembali ke recovery. Naik bisa untung, turun pun bisa untung, tidak masalah. Contoh, kita ambil posisi buy di situ karena breakout. Ambil posisi buy 0,1 misal. Target kita 500. Misalkan 500 itu di sini. Oke, misalkan targetnya di sana. Begitu kita masuk entry, maka pertama jangan berpikir untung. Jangan pernah berpikir begitu kita entry pasti untung. Pikirkan resikonya, sehingga nanti tenang trading kita. Kita ambil posisi buy, taruh di bawahnya, tarik 300 di bawahnya. 300 sampai 400, tarik di bawah 300 sampai 400, kasih pending order, sell stop. Misalnya ini sell stop 0,2. Sell stop ini untuk antisipasi ketika dia bergerak berbalik. Sementara ketika nanti tidak menyentuh sell stopnya, maka buy-nya akan bergerak ke atas sehingga naik juga untung. Ketika turun panjang pun tetap untung. Ya, targetnya di levelnya di sini. Seandainya kita taruh di sini, dia bergerak turun sampai di sini pun tidak masalah. Buy-nya kita rugi, sell-nya kita untung dengan perbandingan sell lebih besar. Jadi area konsolidasi yang cukup datar ini tetap kita pertimbangkan untuk targetnya. Jangan terlalu jauh dari levelnya. Misalkan di level di sini jangan mengambil terlalu jauh. Ambil yang mendekati level atau di dalamnya.